Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Tubagus Wahyudi sebagai dosen yang telah membimbing kami di mata kuliah komunikasi dakwah, di mana kami diajarkan di situ beberapa hal, bahkan banyak hal yang kami diajarkan. Yang paling saya ingat adalah tuntutan atau syarat-syarat seseorang ingin menjadi ulama. Jadi ulama itu sendiri artinya beliau menyampaikan para sarjana, para ilmuwan itu dinamakan ulama. Hanya saja di Indonesia pengertian ulama itu lebih menjurus kepada seseorang yang mempunyai ilmu agama, seseorang yang mengemban banyak ilmu agama. Dari beberapa ilmu tentang agama dikuasai oleh seorang tersebut, maka orang tersebut dinamain ulama. Tentu mereka, para ulama tersebut, beliau menyampaikan kepada kita semua, ulama tersebut harus memenuhi tuntutan dia sebagai ulama. Jadi ulama bukan enak terus jadi ulama, ceramah di mana-mana, enggak, tapi mereka para ulama juga punya tuntutan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai ulama. Yang pertama, para ulama itu harus menguasai ilmu agama tersebut. Seorang muslim yang menguasai ilmu agama dari dasar sampai ke dalamnya. Jadi dari sampai inti-inti ilmu tersebut dikuasai oleh seorang tersebut, maka dia bisa dikatakan seorang ulama, memenuhi satu syarat daripada ulama. Ini syarat pertama aja sudah berat untuk menjadi ulama. Tidak sembarangan menjadi seorang ulama, tidak sembarangan, harus mempunyai mendalami ilmu agama. Fokus kita kepada umat muslim. Kemudian yang kedua, dia harus bisa memahami Al-Quran dan hadis. Jadi tidak hanya bisa baca, tapi dia bisa memahami apa maksud dari Al-Quran, apa maksud dari hadis tersebut. Nah, ini penting bagi seorang ulama. Tidak hanya dasar daripada Al-Quran atau terjemah dari Al-Quran saja yang dia pahami, tapi maksud dari Al-Quran dan hadis itu sampai ke dia, serta mengimplementasikan atau mempraktekkan isi Al-Quran tersebut. Al-Quran dan hadis dipraktekkan, maka sempurnalah syarat kedua untuk menjadi seorang ulama. Baru dua syarat, tapi belum sempurna orang tersebut jadi ulama. Yang ketiga, beliau menyampaikan kepada kita untuk menjadi pemimpin, menjadi pemuka di kalangan masyarakat sekitar dia. Jadi dia bukan orang yang tunduk kepada seseorang. Jadi ulama tidak harus tunduk kepada seseorang, tapi dia harus menjadi pemimpin sehingga tidak perlu tunduk sama orang. Sehingga dia punya kemauan dia punya prinsip yang didasari atas ilmu yang dikuasainya. Nah, maka orang tadi bisa disebut menjadi ulama. Yang terakhir, syaratnya apa? Seorang ulama itu harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan umat dari yang jelek ke yang baik, dari yang salah ke yang benar. Maka penting bagi ulama itu menjadi penyuluh bagi umat, bukan bagi golongan tertentu, tapi bagi umat. Jadi setiap umat yang ada di sekitar dia menjadi penyuluhnya, dia sebagai lampu ketika ada kegelapan. Nah, itulah seseorang bisa sempurna menjadi seorang ulama kalau sudah, kata beliau, sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, tentu ulama-ulama tersebut menjadi public speaking istilahnya. Jadi kalau mau ceramah-ceramah, ulama tadi mau ceramah, mau banyak yang mau mengikuti ilmu dia, tentu dia juga harus ditambah dengan beberapa modal. Jadi tadi yang wajib-wajibnya istilahnya gitu, cuman dia sebagai seseorang public speaking, dia harus disempurnai. Yang pertama, dia popularitas.
Jadi kalau ulama sudah memenuhi syarat-syarat ulama dan menjadi ulama, kemudian dia popularitas, insya Allah dia lebih didengar daripada ulama yang belum popularitas. Nah, maka kata beliau, modal ulama untuk biar didengar orang, selain syarat wajib tadi, juga harus mempunyai popularitas. Nah, ini tambahan aja, popularitas ini tambahan, lebih baik kalau dia popularitas. Kemudian memang benar-benar pakar dia di bidangnya. Umpama ada seorang ulama yang membicarai tentang hadis tapi tidak menguasai membicarai tentang waris. Tapi dia tidak menguasai waris, jadi bukan pakar di bidang itu, sehingga orang gak mau mengikuti dia atau agak bingung dengan apa yang diucapkannya karena dia bukan pakar di hal waris tersebut, atau dia berbicara tentang pendalaman ilmu keluarga, ahwalu syakhsiyah umpama, tapi dia bukan di bidang itu, dia tahu itu cuma menyenggol aja ilmunya, tidak ada sepenuhnya tahu. Jadi orang kepercayaan terhadap apa yang diungkapkannya juga kurang, seperti itu. Selanjutnya, orang tadi setidaknya ulama ada tambahan daripada yang wajib-wajib tadi, liking. Misalnya dia disukai sama orang. Jadi ini liking ini atau kecintaan orang kepada dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama kenapa bisa dicintai lebih? Karena ada ada rahasia di antara dia sama Allah yang mungkin ibadah yang tidak diketahui orang banyak. Contoh, tahajudnya mungkin banyak, sholawatnya banyak, sehingga akibat tahajudnya banyak, sholat sunnahnya banyak, sholawatnya banyak, dia dicintai sama Allah, dan Allah menggerakkan hati-hati orang tadi untuk ikut mencintai dia. Jadi ada wibawa, istilah ulama tadi mempunyai wibawa. Jadi nggak sembarangan ulama tiba-tiba ngumpul sama orang yang pelawak terus ngakak-ngakak. Ini bisa menjatuhkan kewibawaan ulama sehingga likingnya kurang. Tapi juga ada memang asli pemberian dari Allah. Contohnya yang sering kita dengar, kata beliau siapa? Wan Sheikhon tidak mikiri gimana pakaian dia, tidak mikiri cara dia bertemu orang, ngobrol sama orang, tidak dipikiri sama dia, tapi memang sudah bawaan lahir dia, bawaan dari Allah, pemberian Allah. Dia punya sifat yang dicintai sama orang-orang. Jadi tanpa dia harus mengeluarkan ilmu dia sudah dapat liking, istilahnya sudah dapat rasa suka dan simpati daripada seorang tersebut. Nah, ini lebih gampang ulama tadi atau seorang public speaking untuk menyampaikan, mengajak umat dari yang salah ke yang jelek, dari yang salah ke yang lebih baik, umpama seperti itu. Kemudian dia visual point, penampilannya menarik. Nah, ini bagus nih orang. Kalau seorang ulama, kata beliau, berpenampilanlah yang baik, yang menarik hati orang. Bahkan ada suatu kelebihan kalau kita belajar sama orang-orang yang wajahnya ganteng gitu. Ada ulama, sudah ulama, alim, wajahnya ganteng. Seperti kita contohkan Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Itu sudah ganteng, kaya, jadi memang membawa tarikan sendiri orang-orang yang ulama-ulama yang diberi kekhususan sama Allah, rupawan tadi. Seperti Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak ada celah bagi Nabi untuk diejek sama orang karena memang sempurnanya zahir dan batin. Dia punya penampilan yang sangat menarik, Rasulullah SAW tersebut. Kemudian dia sudah terbukti, dia seorang yang sudah terbukti untuk mengamalkan ilmu-ilmunya. Itu lebih Masya Allah lagi. Contoh, apalagi seorang ulama yang sudah bisa, tambahan aja ini, tapi ulama yang menampakkan karomahnya, umpama karomahnya dikeluarkan, karomahnya diumbarannya, orang bakal ngikut, walaupun tidak semua ulama harus mempunyai karomah, tidak. Karena karomah, kelebihan itu mungkin dari dia istiqomah tadi, dia mengajar dengan istiqomah, ini punya kelebihan sendiri, sudah terbukti dengan ilmunya, dia istiqomah dengan ilmunya, maka orang tersebut bakal banyak pengikutnya, dia dapat sesuatu yang lebih. Ini poin-poin tambahan, poin-poin lebih. Kemudian lebih baik lagi kalau dia seorang ulama, dia ahli literasi digital, dia mampu menguasai digital tersebut sehingga ilmu yang dia punya, kepribadian yang baik yang dia punya, dia bisa mendakwahkan kepada orang melalui media-media sosial, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui hal-hal yang anak muda sekarang lihat. Karena orang-orang
jarang sekali mau dengar langsung ceramah, jarang. Datang ceramah, dengar ceramah, pulang, kadang ngantuk. Tapi ketika yang kita dengar tadi seperti podcast, mungkin orang lebih menarik untuk mendengar karena merasa tidak digurui, barangkali seperti itu. Contoh ini umpama, maka ulama yang punya sifat yang seperti itu, ini lebih baik, ini dapat nilai plus tadi. Selanjutnya terakhir, lebih-lebih lagi kalau dia bisa menguasai semua tadi nilai-nilai plus tadi, dia juga visual point, dia ada likingnya, dia bisa menarik orang, paras yang indah. Ulama tadi mempunyai hal itu, berwibawa, pakaiannya rapi dan lain-lain, sempurna pada diri seseorang. Itu lebih baik dan lebih mantap ketika dia berdakwah kepada masyarakat luas. Mungkin sekian yang dapat kami pahami daripada yang sudah diajari oleh Dr. Tubagus, Om Bagus, yang alhamdulillah banyak ilmu-ilmu lagi yang lain, tapi dengan kekurangan kami tidak mampu belum mampu untuk menyampaikan semua itu. Sekali lagi terima kasih kepada yang mendengarkan. Terima kasih kepada Dr. Tubagus Wahyudi sudah memberi banyak pencerahan kepada kami tentang bagaimana cara berpikir, tentang bagaimana untuk menjadi seorang insan yang lebih baik, memanfaatkan setiap anggota tubuh yang ada, cara bersyukur yang baik lagi. Beliau banyak sekali mengajarkan kepada kami sehingga wawasan pikiran kami lebih terbuka lagi. Terima kasih Pak Dr. Om Bagus. Terima kasih banyak pada seluruh pengurus MUI DKI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih lebih banyak lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.